Alhamdulillahillazi amarna bil ihtisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan rahmat dan ampunan menjadikan kita orang yang mendapat gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kita semua umat Islam yang menjalankan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, kita mengharapkan setelah selesai kita mendapat gelar takwa. Mudah-mudahan takwa itu setelah selesai bulan suci Ramadan kita bisa mempertahankan sebagaimana ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Jangan kita rajin sholat pada bulan suci Ramadan. Seharusnya setelah bulan suci Ramadan kita harus juga rajin melaksanakan ibadah-ibadah. Pada bulan Ramadan diwajibkan kita untuk berpuasa, tidak boleh makan dan minum, tetapi juga tidak diperbolehkan untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Tidak boleh menyebarkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian yang sekarang ini banyak yang dialami oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Mungkin di Balikpapan ini juga terjadi. Kita lagi senang-senangnya menghujat orang, menyebarkan kebencian, menyebarkan fitnah, saling menjelek-jelekan. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan tentang bagaimana kita harus berperilaku terhadap
seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan hidup. Pohon-pohon tidak boleh sembarang kita tebang, karena itu akan mendatangkan banjir dan sebagainya terhadap binatang, apalagi terhadap sesama manusia. Islam turun mengajarkan bagaimana kita berperilaku terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Islam turun mengajarkan bagaimana membawa rahmat di seluruh alam ini, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam ini, termasuk bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia. Kita harus berbuat dengan memperhatikan hati nurani kita, perasaan yang bersih. Kita harus menjaga lisan kita, menjaga rahasia pribadi, serta berakhlak mulia terhadap dirinya dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu qasiran minas sanni inna ba'das sanni ismun wa la tajassasu. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah suka mencari-cari keburukan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang kita alami saat ini. Kita sekarang senang gemar saling menyalahkan, saling mencurigai, saling menjelekkan melalui media sosial. Sekarang ini kita berada dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, yang seharusnya kemajuan teknologi informasi itu kita gunakan untuk saling menyambung silaturahim, kita gunakan untuk saling mengajak berbuat kebaikan, kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan ibadah-ibadah seperti yang kita alami saat ini. Kita dulu berangkat ke tanah suci berbulan-bulan lamanya, sekitar tahun 60-an, karena kita menggunakan kapal laut. Sekarang ini sudah ada kemajuan teknologi menggunakan pesawat. Hanya beberapa jam kita sudah sampai di tanah suci. Kita sampai di tanah suci, kita bisa berbicara dengan keluarga kita di Balikpapan. Ada handphone juga sekarang. Ada aplikasi, di situ semuanya ada. 30 juz Al-Quran ada di handphone kita. Kita mau mendapatkan ilmu pengetahuan agama, ada di handphone. Seharusnya itu yang kita lakukan, bukan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini
kita gunakan untuk saling menjelek-jelekan, saling memfitnah, saling menggibah, menyebarkan kebencian antara sesama umat manusia. Karena menggunjing orang atau mencari-cari kesalahan orang lain menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, rusaknya hati dan ketentraman masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan bangsa, merusak persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Karena perbuatan menggunjing merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut mendengarkannya itu. Karena orang yang mendengar dan diam saja sama dengan dosanya yang menggunjing. Sebaiknya pergi atau mengalihkan pembicaraan lain apabila ada orang yang menggunjing. Kita tidak boleh ikut mendengarkan dan membenarkan, malah ikut menyebar-nyebarkan berita bohong itu, berita buruk itu. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan, pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Karena menggunjing itu bagaikan orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Ini perumpamaan. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum an yakula lahman ahihi maitan fakaribtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dibagaikan kalau kita suka menceritakan keburukan orang lain seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Secara naluriah tentu kita jijik memakan daging saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah mati. Tetapi itu yang sekarang kita lagi senang-senangnya melaksanakan itu. Suka menggibah melalui media sosial. Dalam suatu perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj, pada langit kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu siapakah orang-orang itu? Dijawab oleh Jibril, itulah orang-orang pada waktu dia masih hidup suka menggunjing orang lain. Kenapa orang itu? Orang itu kukunya panjang, terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk muka dan dadanya.
dijawab oleh Jibril. Itulah orang-orang ketika dia masih hidup suka membicarakan kejelekan orang lain. Di akhirat nanti kukunya dipanjangkan, terbuat dari tembaga, pekerjaannya hanya menggaruk-garuk muka dan dada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita harus sadar setelah sholat Jumat ini nanti, jamaah Jumat, bapak-bapak, coba kita termenung, bertafakur, kita masing-masing melihat jari-jari tangan kita. Kuku kita itu panjang, terbuat dari tembaga atau tidak? Kalau kuku kita panjang, terbuat dari tembaga, sebaiknya sekarang juga dipotong. Sekarang juga sebaiknya kita berhenti menggunjing orang, terutama melalui media sosial yang saat ini bukan main luar biasanya. Sudah tidak ada lagi sopan santun, kalimat-kalimat yang ada di media sosial. Tidak ada lagi etika. Itu adalah menggibah orang yang ribuan tahun yang lalu sudah diingatkan oleh Islam, sudah diingatkan oleh Al-Quran bahwa itu dilarang, itu diharamkan. Sekarang ini Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, itu haram untuk melakukan menggunjing orang, menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Menggunjing orang tidak lepas dari salah satu istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ghibah, ibu dan buta. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain benar ada pada orang itu. Sedangkan ibu adalah orang yang ikut mendengarkan gunjingan itu, mengiyakan, malah ikut menyebarkan dan menambah-nambah berita itu. Sedangkan buta adalah menceritakan kejelekan orang lain tidak benar ada pada orang itu. Itu yang kita biasa kenal, yaitu fitnah. Tetapi ghibah adalah walaupun orang itu benar berbuat seperti itu, dilarang oleh agama membicarakan kejelekan orang lain. Itu yang namanya ghibah, menggibah orang. Dilarang oleh agama, diharamkan oleh agama. Menggibah itu adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina orang lain, baik berupa perkataan, berupa isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah, berarti sama mencela penciptanya. Tidak boleh kita menggambar orang
di media sosial diganti dengan kepala binatang, badan orang diganti dengan badan orang lain, uang kertas diganti dengan gambar orang lain. Itu adalah menggibah orang, memfitnah orang, mengtipu orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menghibah, jangan pula mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Kita harus menjaga aib orang lain. Nabi Muhammad sudah mengingatkan, siapa orang yang suka mencari-cari aib orang lain, maka Allah juga akan membeberkan aibnya walaupun dia berada di dalam rumah. Seburuk-buruk ghibah yaitu menggunjing para pemimpinnya, menggunjing para ulama, para kiai, dan menggunjing orang-orang yang soleh dan orang-orang yang mengajak berbuat baik dan kebenaran. Tidak boleh kita membicarakan bagaimana ulama kita, bagaimana ustadz-ustadz kita. Itu tadi sholat Jumat, bacaan imam itu kurang fasih, itu menggibah. Itu Kapolda ngapain ikut-ikut ceramah khotbah? Seharusnya takut sajalah pencuri-pencuri itu. Itu menggibah pemimpin, dilarang oleh agama. Seburuk-buruk ghibah adalah menggunjing para pemimpinnya, para ulama, orang-orang soleh, dan orang-orang yang mengajak berbuat baik dan kebenaran. Itulah seburuk-buruk ghibah. Karena pelaku ghibah ini merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, menanamkan permusuhan, memutuskan silaturahim, dan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri. Jika dikatakan kepada Anda bahwa seseorang telah menggunjingmu sampai kami merasa kasihan kepadamu, maka jawablah, seharusnya dialah yang patut dikasihani. Karena sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri, tidak menggunjing orang lain, karena dia lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri, lebih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada aturan-aturan Al-Quran, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudaranya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa lil walidayna
Ibrahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kita dilarang untuk menaruh dendam di dalam hati kita. Kita tidak boleh dengki terhadap orang lain, karena apabila kita dengki terhadap orang lain, dendam terhadap orang lain, maka tentu kita akan berusaha mencari-cari kejelekan orang itu. Kita akan berusaha menyebar-nyebarkan keburukan dia, membicarakan kejelekan dia. Kalau kita suka menggunjing orang karena ada rasa dendam di dalam hati kita, maka kita akan nanti menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Dalam suatu percakapan, dialog antara Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabatnya, "Hai sahabatku, tahukah apa itu yang dimaksud dengan orang bangkrut?" Sahabat menjawab, "Orang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya dinar." Nabi Muhammad menjawab, "Bukan itu yang dimaksud orang bangkrut. Yang dimaksud orang bangkrut adalah orang ketika dia masih hidup, dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin mengeluarkan zakat, rajin bersedekah, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, rajin sholat Jumat, seperti kita-kita ini. Mereka semasa dia hidup, dia rajin beribadah. Mereka percaya diri dengan ibadah-ibadah yang dilakukan semasa hidup. Tetapi ketika amal ibadahnya dihitung di akhirat nanti, ibadahnya itu habis diambil orang, habis diberikan orang. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang yang dikunci. Kalau amal ibadahnya sudah habis, maka dosa yang digunjing itu diberikan kepada yang menggunjingkan. Mereka rajin beribadah semasa hidupnya, tetapi juga rajin menggunjing orang. Pahalanya, amal ibadahnya hilang, diberikan kepada orang lain. Apakah kita mau termasuk golongan-golongan orang yang bangkrut nanti di akhirat? Jangan karena perbedaan pendapat kita saling menggunjing. Jangan karena perbedaan agama kita saling menggunjing di media sosial. Jangan karena perbedaan partai politik, perbedaan pilihan, perbedaan mazhab, masalah khilafiyah dipertentangkan, saling menggunjing antara sesama Islam. Kita akan menjadi orang-orang bangkrut nanti di akhirat. Kepada orang-orang yang suka menggibah orang,
yang suka menipu orang, suka memfitnah orang, segera bertobat, sebaiknya segera bertobat dan segera minta maaf kepada orang-orang yang digunjing itu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita terhindar dari perbuatan tercela dan terhindar dari orang-orang nanti yang menjadi golongan orang bangkrut di akhirat nanti, dan termasuk orang-orang yang punya pajak pekerjaan yang menggaruk muka dengan dada. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minati wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.